semuanya. Bertemu lagi bersama saya Yuliana Ratnadiman dengan NIM 1803 030016 kelas A semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat video pendek dengan judul bukunya Budaya Digital untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai budaya digital. Budaya digital atau digital kultur sudah menjadi tatanan kehidupan baru masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi sehingga menimbulkan kebiasaan baru seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, pendidikan online, dan work from home. Digital kultur sebagai gagasan yang bersumber penggunaan teknologi dan internet. Hal ini membentuk cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Budaya digital merupakan hasil olah pikir, kreasi, dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi soal ini untuk mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan jaringan pegiat literasi digital dan siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia untuk meluncurkan seri modul literasi digital. Program ini adalah dukungan untuk program literasi digital Indonesia. Melalui seri modul tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan tetap menjunjung nilai-nilai dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, teknologi memberi manfaat dan mendorong produktivitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, selfie atau tipe kepribadian, dugaan narsisme. Ketika kita melihat profil Facebook seseorang penuh dengan selfie mereka sendiri, apa itu pikiran pertama yang muncul di benak kita? Banyak dari kita cenderung berasumsi bahwa orang tersebut harus narsis. Beberapa peneliti juga mengaitkan kebiasaan selfie dengan narsisme. Misalnya, keduanya peneliti komunikasi diyakini jika ciri-ciri kepribadian dapat memprediksi penggunaan media sosial dan selfie taking dan mengedit perilaku di antara pria Amerika, dan menemukan bahwa narsistik pria dilaporkan menghabiskan lebih banyak waktu di situs jejaring sosial. Penelitian juga menentukan bahwa pria narsis lebih sering memposting selfie. Lebih jauh, penelitian mengklaim bahwa narsisis dan mereka yang memiliki objektifikasi tinggi mengedit selfie mereka lebih sering sebelum mempostingnya di jejaring sosial situs. Tapi apakah narsisme menyiratkan penyakit mental? Sarjana budaya online Tresia dan Nancy dengan keras menolak mengaitkan narsistik dengan segala bentuk penyakit mental. Mereka menentukan bahwa bahkan studi oleh Fox dan Roney disebutkan di atas yang menganalisis selfie taking pria kebiasaan menggunakan 3 serangkai gelap dari ciri-ciri kepribadian termasuk narsisme. Mengacu pada tingkat dalam norma-norma
tentang fungsi yang salah. Jadi seseorang harus berhati-hati tentang ekstrim pandangan yang menyatakan bahwa orang yang sering selfie adalah tidak normal dalam beberapa cara. Banyak cendekiawan lain juga kritis terhadap meningkatnya hubungan dilibat antara narsisme dan perilaku selfie taking dalam wacana populer, khususnya dalam pemberitaan media massa. Misalnya, Derek Cornell, ahli sejarah dan budaya visual, menyesalkan perdebatan baru-baru di antara psikiater dan psikolog tentang apakah narsisme adalah kekacauan tidak membuat jurnalis dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu lebih berhati-hati dalam mengasosiasikan istilah dengan perilaku selfie taking secara sosial pada wanita. Dalam situasi seperti itu, wanitalah yang diharapkan untuk memalingkan muka, bahkan sebagai pria terus mengevaluasi dirinya. Faktanya, perempuan muda dalam masyarakat patriarki sering dilatih untuk mengabaikan tatapan laki-laki yang mengganggu yang dianggap normal dan dapat diterima secara sosial. Klaim Eller tentang masyarakat juga kritis terhadap wanita yang mengambil selfie juga datang dalam konteks peneliti dan orang awam sama-sama memfokuskan, menganalisis, dan menilai pengambilan selfie wanita. Oke, baik, yang ketiga, kilfi atau mati karena selfie. Selfie telah menjadi begitu umum sehingga beberapa orang merasa terpaksa mengambil selfie bahkan di lokasi dan kondisi berbahaya yang mengarah ke luka dan bahkan kematian. Misalnya, seorang siswa berusia 19 tahun terpeleset ke dalam air yang mengamuk dan mati saat mencoba mengambil selfie sambil berdiri di tepi rentetan di Sungai Gangga. Saat itu hujan dan permukaan air di Sungai Gangga tinggi sehingga hari ke-6. Temannya melompat ke air untuk menyelamatkannya, tetapi semuanya mereka tersapu oleh arus dan mati. Sayangnya, India menyaksikan jumlah terbesar kematian terkait selfie seperti itu di dunia berdasarkan studi yang dilakukan oleh para peneliti di All Institute Ilmu Kedokteran India. Berdasarkan analisis berita laporan di harian berbahasa Inggris, penelitian menunjukkan bahwa ada lebih dari 70% orang yang terbunuh saat mengklik selfie adalah laki-laki. Para peneliti menyarankan bahwa seseorang dapat mengaitkan tingginya jumlah kematian selfie di India dengan fakta bahwa negara itu rumah bagi populasi pemuda terbesar di dunia. Dan itu terutama orang-orang muda yang terlibat dalam perilaku tersebut. Penyebab kematian yang pertama, tenggelam. Yang kedua, jatuh dari ketinggian. Yang ketiga, ditabrak kendaraan yang bergerak seperti kereta api atau mobil. Para peneliti juga memperingatkan bahwa sulit untuk memastikan jumlah kematian selfie yang sebenarnya dan kemungkinan lebih besar meremehkan karena kematian yang disebabkan saat mengambil foto narsis jarang dilaporkan, seperti misalnya jika seseorang terbunuh oleh mobil memukulnya saat mengambil selfie di jalan. Insiden itu lebih mungkin dilaporkan sebagai kecelakaan mobil daripada sebagai kematian yang disebabkan oleh mengambil selfie. Oke, baik, yang keempat, perbandingan penampilan atau masalah suasana hati dan citra tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih sering mengunggah foto di media sosial dibandingkan pria dan menginvestasikan lebih banyak waktu dan usaha dalam mengelola kinerja mereka. Profil anak, sebagaimana dikutip dalam Mills pada tahun 2014, sebuah proyek yang disebut Selfie Kitty yang dipimpin oleh Dr. Manorvik, seorang ilmuwan komputer profesor di Kitty University of New York. Studi lain menemukan bahwa wanita yang mengambil dan memposting selfie di media sosial
media massa merasa lebih cemas dan kurang menarik secara fisik daripada mereka yang melakukannya tidak memposting selfie di grup kontrol. Menariknya, wanita terus merasa cemas bahkan ketika mereka diberi kesempatan untuk mengulang dan memperbaiki dirinya. Oke, baik teman-teman, sekian dari video pendek yang saya buatkan di atas. Semoga video yang saya buatkan di atas bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan.